Pernah nggak sih mikir kenapa kita bisa ngerti satu album folklore by Taylor Swift tapi kita nggak ngerti nih tentang sejarah politik Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih dalam, di sini kita bersama dua narasumber di podcast Siri yang akan membahas mengenai pop culture diplomasi. Aku Viola sebagai moderator kalian kali ini dan Aku Getsa dari HI24. Dan aku Putri dari HI24 juga. nah, kita udah bersama narasumber yang keren-keren banget di sini. Narasumbernya juga nggak kalah culture seperti tema yang kita bawakan, yaitu pop culture. Nah, ini kita bakalan membahas mengapa pop culture bisa digunakan sebagai soft diplomacy dan juga a tool as an diplomacy itu sendiri, dan tentunya lebih mudah untuk diterima gitu ya, apalagi di era kita sekarang sebagai Gen Z. Nah, kalau misal dari kakak-kakak sendiri, seberapa tahu sih mengenai pop culture ini? Mungkin dari Kak Getsa. Kalau dari aku sendiri ya, aku bisa dibilang kayak orang yang tidak terlalu cukup mendalami dunia pop culture, tapi lebih sebagai ini ya orang yang menikmati aja gitu. Dan Oke. alih-alih mencoba untuk memproduksi ulang, aku kayak memproduksi pop culture, malah lebih ke ini ya, mencoba memahami dinamikanya dan juga perkembangannya. Kalau dari Putri sendiri gimana? Mungkin kalau dari aku kurang lebih sama sih seperti Getsa. Aku I'm a very big enjoyer of arts. Mau itu pop culture, mau itu any culture honestly. Kayak aku juga suka classical music and everything. Cuman ya mungkin kita sekedar penikmat gitu ya. Cuman Betul. setelah kita diajak untuk melakukan podcast ini, kita baru mendalami kayak sebenarnya kenapa ya ini pop culture-nya gitu. Oke, menarik banget. Nah, kita udah mengutip sedikit mengenai pop culture. Mungkin di sini aku mau nanya, menurut kakak sekalian nih, apa sih sebenarnya definisi soft power? Mungkin yang udah kita pelajari gitu ya di kelas ya. Kayak gimana nih? Mungkin dari Kak Getsa? Kalau dari aku sendiri, soft power itu ini kan bagian dari ini, kenapa kalau kita tarik benangnya itu bagian dari diplomasi. Dan dalam diplomasi itu ada dua konsep utama, yaitu hard power sama soft power. Hard power itu adalah bagaimana sebuah negara mengumpulkan kekuatan dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain melalui cara-cara tradisional seperti misalnya dominasi militer, lalu juga ekonomi dan juga politik. Tapi kalau soft power ini cara-caranya itu lebih halus gitu ya, bisa dibilang kayak alih-alih menggunakan kayak aku bilang tadi tuh militer, mereka pakainya melalui misalnya kebudayaan, pop culture. Itu sih sepengetahuan aku. Oke, kalau menurut Kak Putri sendiri gimana nih Kak? Kurang lebih aku setuju sama Getsa, cuman aku mau nambahin sedikit. Aku sempat baca-baca juga, ternyata kalau hard power itu adalah konsep yang coercive gitu ya. Dan itu tuh diimplement tanpa memperdulikan target audiensnya ini bakal suka apa enggak. Yang penting kita implement aja dulu, mereka suka atau enggak, ya udah itu urusan nanti. Cuman beda kalau soft power. Kalau soft power ini kita bener-bener melihat target audiensnya ini sukanya apa. Jadi it depends on the likability, on the preference, dan sangat depend on kebudayaan. Makanya namanya sendiri kan pop culture. Jadi itu emang sangat-sangat bergantung dengan kultur dari suatu daerah tertentu. Dan gimana caranya mereka bisa mempromosikan kultur ini dengan membuat ya aktor lain menyukai kultur ini gitu. Oke, menarik banget. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat-lihat nih di sosial media udah banyak banget kan kayak contoh-contoh, misal kayak fenomena K-pop fever, which is kayak itu tahun 2016 lagi masif banget, kayak Bangtan Soyeondan, terus kayak Blackpink gitu kan. Even sampai sekarang tuh sebenarnya juga sangat masif gitu ya, sampai kadang tuh beberapa teman-teman juga yang masih rencananya kan di tahun ini akan ada BTS World Tour gitu ya. Ada beberapa yang sampai sedemam itu, sampai kayak seniat itu gitu untuk mengumpulkan mungkin kayak uang dan juga untuk beli tiket buat nonton BTS, yang pada akhirnya dari K-pop group ini juga membantu mempromosikan South Korea in general secara budayanya. Kemudian juga karena fans-fansnya ini juga banyak mungkin kayak foreigners yang tertarik gitu ya untuk datang ke South Korea langsung untuk nyobain culture-nya, even belajar bahasanya, dan pada akhirnya itu jadi salah satu strategi terkuat mereka. Nah,
ini juga berkaitan dengan hook kita tadi, yaitu kenapa sih ke orang-orang tuh bisa hafal nih, kayak mungkin All Too Well, 13-minute version, terus kayak bisa apa lyrics by lyrics, tapi malahan tentang politik dan juga sejarahnya masih kurang tahu gitu ya tentang Amerika Serikat. Namun emang pada akhirnya itu hal-hal yang lebih mudah diterima kayak mungkin arts and then songs, movies itu jadinya memang lebih menyenangkan gitu ya untuk dipelajari dan juga untuk dikenali gitu untuk foreigners. Nah, menurut kakak nih, apakah sesuatu yang populer itu udah pasti bakalan berpengaruh secara politik atau ada hal tertentu dulu yang bisa sampai pada akhirnya itu mencapai ke tujuan politiknya, jadi kayak harus ada layer-layernya dulu kah, atau sesuatu tuh pasti otomatis berpengaruh ke politiknya suatu negara itu secara hal-hal yang populer ini tadi. Gimana Put? Sebenarnya jawabannya ini mungkin beda-beda ya kalau setiap orang. Cuman aku mungkin I really wanna take side on the fact that art itu udah pasti political dan politik itu udah pasti artistik. Jadi menurut aku tuh mereka nggak akan bisa dipisah gitu. Form of, maksud apa ya, seni ini kan form of self-expression ya. Mungkin kita mikir kayak, oh kita nggak ada kok ngebahas tentang rezim atau apa gitu. Tapi itu kan you're trying to express yourself and that is already something yang political menurut aku. Jadi dengan kita kayak oh I'm in love with this man, that is political, kayak you're trying to assert yourself gitu. Itu sih menurut aku ya. Dan mungkin mereka masih nggak anggapnya kayak oh ini biasa aja, it's not like something political gitu. Tapi kalau ini misalnya this one song misalnya udah bikin artis ini jadi booming dan mereka pengen kayak oh mungkin kita bisa menggerakkan massa melalui musik. Kalau ya udah beda lah jadinya kan. Kalau yang awal mungkin secara implicit dan unconscious atau subconscious. Tapi kalau yang kedua, kalau udah pengen emang niatnya untuk menggerakkan massa, yaitu hal yang dilakukan secara conscious. Mungkin contoh artis-artis yang secara conscious melakukan itu mungkin yang paling kelihatan sekarang apa ya, efek rumah kaca mungkin. Efek rumah kaca. Mereka benar-benar melakukan itu tidak hanya untuk expressing themselves, tapi emang juga untuk politically speak out gitu, secara belak-belakan. Tapi kan kita juga ngomongin tentang love, romance, friendship, itu juga hal yang political sebenarnya. Ini sih mungkin Getsa mau nambahin, ini kayaknya Getsa lebih paham. Nggak juga sih, tapi anyway, banyak hal yang kayak kita lakuin sehari-hari itu awalnya kita mikirnya ini apa sih, kayak apa hubungannya sama politik. Tapi kalau teman-teman terus lebih dalam gitu, hal-hal yang teman-teman kayak misalnya dia apa, makan, minum, tidur, mungkin teman-teman awalnya mengira itu ini apa sebagai hal yang dibisahkan dari politik. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, itu bagaimana kayak makanan itu bisa sampai di meja kita, bagaimana kita bisa mendapatkan tempat untuk tidur kan tidak jauh-jauh dari kondisi sosial politik ada di sekitar kita dan juga kayak kebijakannya. Mungkin kalau aku mau keluar dari topik sebentar, kayak apa misalnya kayak tempe lah. Tempe kan kayak makanannya orang Indonesia, tapi kenyataannya tempe kita itu bukan berasal dari ini kan bukan berasal dari Indonesia, tapi dari luar negeri, dari Amerika Serikat kedelainya. Dan secara nggak langsung itu menunjukkan bahwa iya itu makanan kita makanan dari Indonesia, tapi bahan-bahannya dari luar negeri. Dan kenapa bisa begitu? Salah satunya bisa dikaitkan dengan kebijakan politik gitu, yang kayak misalnya mungkin kemampuan agrikultur kita dalam negeri masih belum mapan, atau mungkin kita perlu kekurangan jatah tempe dalam negeri jadi perlu impor dari luar. Mungkin itu sih dari aku. Iya. Diplomasi. Ini diplomasi tuh. Pasti teman-teman HI juga udah pada tahu nih, di kelas udah pernah dibahas waktu itu sama Mas Randy sih kebetulan. Nah, oke, menarik banget. Nah, berarti tuh emang pada dasarnya everything is quite frankly political gitu ya. Betul. Karena kayak even kayak the way we want to express our mind, our emotions, itu juga part of political and honestly gitu kan. Nah, menarik nih karena juga beberapa kali tuh ada orang yang menganggap kayak ya aku dengerin lagu, aku baca film, tapi kayak ya aku nggak terlalu ngikutin politik gitu, tanpa sadar ternyata mereka sebenarnya udah berpolitik gitu ya. Oke, kita nggak akan pernah bisa lepas dari politik anyways dalam sehari-hari. Oke, nah kalau dari menurut Kak Getsa dan juga Kak Putri sendiri,
di Indonesia sendiri penerapan pop culture sebagai multi-track diplomacy itu apakah udah termaksimalkan atau kayak is there any room for improvement gitu? Kalau dari aku sendiri masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi agar pop culture yang dari Indonesia itu bisa go internasional dan dijadikan sebagai multi-track diplomasi. Mungkin aku mau mulai dari fenomena Rich Brian dan juga Nicki yang sempat yang mulai naik down dari 2016 sampai awal 2020, di mana mereka itu kan dua artis asal Indonesia yang mendunia gitu karena karena lagu-lagunya yang dibawakan itu serta cocok nih sama selera kebanyakan orang. Tapi kayak kenapa mereka bisa naik kan karena salah satunya kenapa penggunaan bahasa Inggris dan juga adanya dukungan dari aktor luar negeri dalam hal itu record label 88 Rising ya. Bener-bener. I also feel like ini mungkin pendapat aku pribadi ya, tapi sebenarnya tuh banyak banget talenta di Indonesia specifically karena kayak nggak sedikit juga, maksudnya kayak orang-orang itu yang udah terkenal gitu dengan record yang bagus gitu kan, tapi mungkin secara rekognisi itu masih kurang gitu ya, dan juga mungkin kurang terfasilitasi karena I would say pretty much our government tuh nggak terlalu memfokuskan ke seni gitu, malah terkadang melihat seni itu sebagai ancaman, sebagai threats, especially those yang memang benar-benar political gitu ya, mungkin band-band kecil kayak mungkin Sukatani gitu, terus tadi juga ada beberapa band contohnya Efek Rumah Kaca, and then also Feast India, dan juga mungkin beberapa macam lainnya. Jadi kayak seringkali memang sayangnya seni itu nggak difasilitasi gitu ya. Nah, sedangkan nih kalau misalnya di negara-negara Global North, apalagi negara-negara yang udah berkembang gitu, kita bisa lihat seni itu sangat diapresiasi dan difasilitasi. Nah, menurut Kak Putri sendiri nih, di konteks American atau British pop, itu bisa dibilang sebagai kebetulan aja mereka bisa benar-benar emerge worldwide, atau itu sebagai alat diplomasi dari negara-negara tersebut nih Kak? Sebenarnya jawabannya juga kompleks ya ini. It doesn't have to be like American atau Britpop. Sebenarnya menurut aku yang sangat kelihatan, at least for me ya, itu sebenarnya K-pop. Kayak gimana mereka tuh bener-bener menggunakan ini sebagai alat to leverage the country. Cuman kalau aku melihat dari like pop American artist atau other Western artist, itu aku masih lebih melihat sisi mereka itu self-expression dibandingin trying to leverage kayak the country gitu. Cuman kalau K-pop ini, aku bisa ngelihat kayak emang ini tuh tujuannya untuk pariwisata, untuk ekonomi, dan emang sekelihatan itu. And I'm not blaming them juga karena mungkin emang intentionally tujuannya itu. Memang mungkin mereka sudah melihat kayak oh ini opportunity kita untuk menggunakan soft power. Kalau di konteks American pop, I'm not really sure. Aku nggak bisa memastikan juga apakah benar because I haven't done any research on that. Cuman aku masih melihat kayak let's say like Taylor Swift atau siapa gitu, itu masih sangat berfokuskan pada mereka secara individu gitu. Kayak ya aku Taylor Swift, bukan aku Taylor Swift like an American artist or whatever gitu. Nah kalau di K-pop aku melihatnya kayak South Korean artist gitu. Nah mungkin itu sih yang bisa aku tangkap. Menurut Kak Gesa nih gimana nih? Kalau dari aku sendiri tuh melihatnya ini ada kita pertama mesti lihat kayak status mereka dan juga status mereka sebagai warga yang berasal dari warga negara dari Global North gitu ya, dan bagaimana cara pandang kita orang-orang dari Global South kepada Global North pada umumnya, kan kayak kita tuh sering melihat Global North sebagai sesuatu yang wah megah gitu kan, lebih maju dari kita. Makanya kayak aku rasa karena kita sehari-hari itu hidup dengan pola pikir seperti itu, jadi otomatis kita cenderung mengiyakan atau memvalidasi hal-hal yang berasal dari Global North tanpa perlu kayak memikirkan asal negara ya. Jadi kayak mengapa kayak tadi Putri bilang Taylor Swift sebagai sebuah penyanyi gitu, bukan kayak Taylor Swift penyanyi asal Amerika Serikat. Karena menurutku ini balik lagi ke identitasnya Taylor Swift itu, di mana dia berasal dari negara Global North yang reputasinya tuh bisa banyak yang banyak orang yang suka gitu
kepada negara dan apa mendukungnya gitu. Ada privilege tersendiri. Betul, ada ya kalau misal, privilege. it came from Global North. Also aku juga notice tadi juga sebenarnya bener kalau kata Kak Putri itu lebih terlihat di South Korea karena sempat ada berita kayak Blackpink itu ketemu sama Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth, dan itu tuh in a political way gitu, kayak mereka beneran melakukan diplomasi gitu kan. Ada juga I think member dari grup BTS itu yang making speech di headquarternya UN, dan itu tuh kayak wah aku jadi kayak kenapa tiba-tiba jadi sangat politikal gitu kan, karena jujur aja sebagai Gen Z juga dulu aku waktu SD juga ngikutin banget gitu loh, terus kayak I never thought kalau misal ini juga bisa dimanfaatkan sebagai hal yang politikal gitu, apalagi setelah masuk FISIP gitu kan, yang kita belajar kayak ternyata something political tuh kadang goes very unnoticeable dan bisa dari bentuk apa aja gitu, termasuk ini tadi. Oke, nah menurut kakak sekalian nih, apakah fenomena ini tuh bisa dikatakan sebagai cultural imperialism gitu ya, especially kita dari sudut pandang Global South melihat culture dari Global North gitu kan, kayak kadang tuh kita kayak terlalu berkiblat juga, kayak banyak mengikuti style-style ini gitu, kayak it could be a good, it could be a bad thing. What do you think? Pertanyaan yang bagus nih, aku suka nih. Apa dalam menentu di sini aku mungkin menggunakan ini teorinya Gramsci gitu agar kayak kita bisa lebih paham soal cultural nice. Budaya sebagai bentuk dari cultural imperialism atau mungkin sebagai hegemoni. Jadi kalau menurut Gramsci kan ada dua dalam menurut Gramsci itu ya budaya itu dijadikan sebagai sebuah instrumen yang diciptakan dan digunakan untuk apa sih, untuk ini mengonservasi, memaintain dunia yang bisa dibilang cukup eksploitatif ini, di mana budaya-budaya yang diproduksi itu seringkali mengamplifikasi atau kayak memberikan pesan yang cenderung menguntungkan kelas-kelas penguasa, para pemilik modal. Nah, aku rasa dengan adanya kebudayaan ini, jadi kebudayaan itu dimanfaatkan sebagai sebuah alat untuk menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh the ruling class itu adalah benar dan kalian mesti tunduk kepadanya lewat salah satunya lewat kebudayaan. Nah, dampaknya apa sih kepada kita, terutama kepada masyarakat dari Global South? Sini aku lagi-lagi pakai kalau dari Fanon itu Frantz Fanon, dia tuh awalnya psikolog dari Amerika Tengah tapi kemudian berubah menjadi yang penulis yang tema utamanya itu terkait soal eksploitasi Global South. Nah, kalau kata Fanon ini kebudayaan itu nggak cuma dipakai buat menjustifikasi atau mengamplifikasi nilai-nilai yang dipegang oleh ruling class, tapi juga digunakan untuk mendegradasi mental kita warga-warga dari Global South ini. Dalam artian kita dibikin jadi dibuat jadi inferior gitulah, inferior karena kita itu kita tuh derajatnya lebih rendah daripada orang Global North. Makanya kayak kita dijajah segala macam, dan orang-orang dari Global North ini datang untuk menyelamatkan kita dari keterpurukan ini dan kayak membuat kita lebih beradab, lebih maju. Jadi apakah cultural budaya itu bisa dikategorikan sebagai cultural imperialism? Menurut aku iya. Kalau budaya yang diproduksi ini memiliki makna atau tujuan dengan maksud untuk menguasai orang lain atau membuat mereka tunduk, submisif kepada nilai-nilai yang sedang ingin diperjuangkan atau diamplifikasikan. Mungkin begitu. Kalau dari Putri? Ya, lagi-lagi sebelum aku menjawab, ini semua tergantung perspektif masing-masing, gimana mau ngelihatnya. Aku setuju sama Getsa dengan dia bilang, ini sebenarnya kayak gimana caranya certain global north country itu mereka nangkep gak ya kayak ini soft power ini sebenarnya bisa gitu loh bikin global south itu tunduk sama kita. It's just a matter of do they notice that or not. Karena lagi-lagi soft power ini kan beda ya sama hard power. Kalau hard power tadi itu aku bilang itu bisa diimplement kapan aja, mau targetnya itu suka apa enggak. Tapi kalau soft power ini kayak limitnya itu susah untuk di measure gitu. Jadi emang effortnya untuk apply soft power tuh jauh lebih susah. Jadi when they notice that soft power ini kayak
bisa kok kita menggunakan soft power ini untuk drive something gitu, berarti mereka emang udah trying to do something guys, maybe. Maybe. Udah ada tujuan Ya, tersendiri bisa ya. jadi when the government udah take action atau kayak oke, ini soft power misalnya K-pop, mereka udah kayak bener-bener kayak ya gila-gilaan lah kalau bisa dibilang. Aku juga dulu sangat-sangat suka K-pop, ya lihat aja orang-orang tuh bisa beli kayak ratusan album cuman biar dapet kayak berapa sih 1 menit video call, itu kayak halo guys kita ngapain ya. Tapi ya itu kan berarti udah ada aktor-aktor yang udah dapet kayak udah memegang kita gitu ibaratnya. Tergantung gimana cara mereka melihat soft power ini sih menurut aku. Benar, dan terkadang tuh juga mungkin part menariknya tuh kalau misal soft power ini balik lagi kayak target audiensnya ini kadang juga nggak sadar gitu loh. Mereka di bawah pengaruh dari power itu, kayak ya demam K-pop itu tadi, itu kan juga termasuk dalam bagian pengaruh soft power itu ya. Dan yang menarik tuh terkadang it goes unnoticeable, dan juga terkadang yang meskipun sudah sempat dibahas juga dan beberapa kali sebenarnya juga berseliweran gitu ya di sosial media, kayak dengan adanya kultur ini itu bisa bikin budaya kita sendiri tuh luntur gitu loh, dan kita jadi apa ya, jadi merasa inferior itu tadi seperti yang Kak Getsa bilang, dan kita juga ngerasa kayak oh lebih keren budaya mereka kok, ya aku mau ikutin mereka aja biar trendy gitu kan. Even kayak sebenarnya aku pernah baca kalau sebenarnya kan ada tren kayak warna-warna minimalism, which is kayak white dan kayak sad beige, if you know, dan itu tuh sebenarnya salah satu impact dari colonialism, which is kayak jadi in general negara-negara global south itu lebih banyak menggunakan warna, dan itu warna-warna yang terang, especially kayak di Asia sendiri dan di China itu juga mereka pakai bright colors. Di Southeast Asia juga banyak mungkin kayak pakaian adat kita, dan juga culture kita secara apa ya, kayak artnya itu memang lebih berwarna gitu. Tapi semakin ke tahun-tahun, especially after the World War I, itu kayak ada tren kalau misalnya warna-warna yang minimalis dan juga sad beige ini dianggap lebih superior, kemudian lebih classy, lebih mahal, lebih elegan, yang pada akhirnya itu tuh menjadikan apa ya, perbedaan kelas gitu. Balik lagi, jadi kayak ada perbedaan perspektif juga, dan yang pada akhirnya itu bisa menjadikan suatu dampak yang buruk gitu, terutama ke global south seperti itu. Nah, kalau misal dari contoh masyarakat kita sendiri, apakah dalam mengkonsumsi budaya itu, apakah mereka akan bisa dibilang secara langsung menerima nilai yang ada di dalamnya, atau mereka harus apa ya, kayak at least harus ada penyaringan dulu nih menurut kakak? Sebenarnya beda-beda tiap orang, again nggak bisa dipukul rata juga ya, soalnya banyak juga orang yang emang sebelum mereka mengonsumsi sesuatu itu kayak dilihat dulu seluk-beluknya. Misalnya sesimpel ini deh, kalau kita misalnya mau denger lagu, kalau ada juga orang yang aku nggak mau pakai Spotify karena dia Zionis, like sesimpel itu, berarti kan emang mereka berusaha untuk mengetahui seluk-beluknya, artis ini Zionis, aku nggak mau dengerin. Tapi ada juga yang mikir kayak oh ya, separate the art from the artist or things like that. Dan ada juga yang kayak ya udah sih aku suka aja gitu. Jadi emang variatif, tiap orang pengennya seperti apa, and I guess we really cannot generalize that. Cuman menurut aku, I feel like sebenarnya untuk di saat seperti ini, dimana ya kita lumayan rentan, I guess. I mean like we're still considered target besar lah untuk orang-orang dari global north. Sebenarnya menurut aku lebih wise kalau kita itu mengetahui terlebih dahulu apa yang kita konsumsi. Ya terlepas, I mean like kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita enjoy setelah dipilah juga gitu loh. Nggak harus kayak serta-merta kayak ya udah mentah-mentah aja diterima gitu. Bisa kok dipilah dan you can still enjoy it anyway gitu. Oke, kalau dari Kak Getsa nih gimana? Aku sendiri ngerasa kak ini ya
sebenarnya masyarakat kita tuh nggak semuanya menerima pop culture mentah-mentah. Ada beberapa dari mereka yang malah terinspirasi dan bahkan memutuskan untuk menciptakan karya mereka sendiri, tapi dengan kearifan lokal lah begitu. Seperti misalnya kita lihat fenomena ini funkot gitu atau funky kota. Itu kan pada dasarnya, correct me if I'm wrong, tapi ini sangat terpengaruh dari aliran DJ techno dari barat kan, tapi itu dibawa waktu di Indonesia dibawa dan diubah-ubah jadi sesuai dengan budaya kita, yaitu dalam konkretnya adalah dangdut. Lalu juga ada seperti misalnya masih dari skena musik, dari skena band misalnya gitu, ada band seperti Sun Lotus yang mereka itu menggunakan mereka itu terinspirasi dari band-band barat seperti My Chemical Romance tapi Nirvana, lalu juga yang band shoegaze itu namanya Cocteau Twins, Aku nggak tahu. yang Slow Dive. Slow Dive yang mana mereka tuh band dengan aliran shoegaze. Ini kan sebuah genre yang berasal dari Inggris lah pada singkatnya. Nah, teman-teman bayangin mereka itu mendengarkan lagu ini tapi kayak alih-alih mentah-mentah mereka memutuskan untuk ini lagunya bagus, kayak kita juga pengen bikin kayak gini tapi dengan with our own take gitu, dengan interpretasi kita, dan jadilah sebuah karya baru gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Menurutku tuh masyarakat Indonesia sekarang ini sudah cukup bijaksana dalam mengonsumsi budaya-budaya luar, dalam artian ada mungkin kayak yang mereka nikmatin cuma demi nikmatin aja gitu, cuma demi nyari kenikmatan, atau juga ada yang kayak lebih kritis dalam artian terpengaruh oleh suatu fenomena kebudayaan, lalu mereka memutuskan untuk ini udah bagus tapi kenapa kayak kita nggak coba bikin dengan cara kita sendiri gitu. Dan banyak juga kok kayak dari mereka yang terbukti sukses gitu ya dan mendapatkan attention dari luar negeri. Kayak misalnya tuh aku ambil contoh, ada band namanya White Shoes and the Couples Company. Mereka tuh band yang tema utamanya itu mengangkat musik pop, tapi musik pop Indonesia dari dekade tahun 60-an sampai 70-an. Dan lagu mereka itu saking bagus dan terkenalnya pernah diundang ke Texas ya, ke South by Southwest Festival tahun, aku lupa kalau nggak salah 2013 atau 2014 gitu. Dan itu secara nggak langsung membuktikan bahwa kita dari Global South ini juga bisa bikin karya-karya pop yang nggak kalah bagusnya dengan kalian. Dan kita di sini bukan cuma sebagai konsumen aja, kita juga manusia yang bisa produce. Betul, itu sih dari aku. Aku mau nambahin juga. Boleh. Ya sebenarnya ini juga, ya sih aku setuju juga, kayak sebenarnya kalau kita nggak melihat dari segi kayak Global South atau Global North, tapi sebagai state gitu, sebenarnya Indonesia ini kita juga banyak gitu loh achievement di mana yang tadi mungkin yang kayak dia mention, udah kita diundang kemana-mana gitu artis Indonesia ya, let's say Nona diundang ke Coachella, terus Changcuters nge-tour di London, bawain Hijrah ke London. I think that's phenomenal. Oh, even kayak Nicky juga lagi Dia juga mau tour keluar juga. And that's a lot. Dan ini mungkin agak sedikit shifting dari pop culture, aku mau bahas sedikit tentang classical music, tapi ada satu komposer klasik yang menurut aku sangat outstanding, namanya Claude Debussy. Dia tuh orang Prancis, cuman dia tuh ada satu piece dia yang inspirasinya tuh dari gamelan. Oh iya. Iya, dan dia tuh baru tahu gamelan di sebuah event di Paris zaman dulu, like 1950-an I think. Dan dia kayak wow, gamelan gitu, dan dia mencoba untuk menginterpretasikan gamelan gitu. I mean like we have kita punya kultur sendiri gitu loh. Jadi I feel like kita nggak perlu merasa inferior atau apa. Iya, kadang tuh nggak perlu dilihat gitu loh, kayak kita global south atau global north. Let's just see ourselves as states, and states juga itu I feel like that's also okay. Oh, interesting. Nah, ini ngomong-ngomong nih, karena kita udah mulai menyinggung topik kayak how kita mungkin ya specifically Indonesia coming from global south itu bisa produce culture juga dan produce music, film, kayak mungkin yang lagi trending akhir-akhir itu lagu Rollerblade by Nona yang kayak jalan-jalan itu. Terus habis itu juga
kemarin sempet movie Ghost in the Shell. Ya. Itu rame banget, jujur aja aku tuh waktu denger pertama kali tentang judulnya I thought itu tuh dari luar negeri gitu loh. Terus aku ngeliat posternya, keren ya, dan ternyata itu Joko Anwar. Joko Anwar, garapan Indonesia, karya anak bangsa. Dan surprisingly kali ini jujur aku cukup I would say itu menarik banget karena menurut aku jarang banget horor Indonesia tuh main di psychological dan juga apa ya, nggak seputar kayak agama doang atau mungkin kayak ya yang kayak normatif banget dan juga pada umumnya gitu kan. Terus kemarin tuh juga sempat beberapa kayak house film, kayak intinya dari luar negeri itu sempat beberapa kali juga membeli lisensi untuk menayangkan Ghost in the Shell ini karena mereka melihat it's very potential dan banyak juga rating-rating baik dari produsen-produsen di luar negeri gitu. Nah, menurut kakak sekalian nih melihat fenomena sekarang, apalagi juga hidup, tensi dan juga Naikila udah mulai meroket gitu ya, mereka sempat ada di Australia juga. Nah, apakah pop Indonesia ada kemungkinan buat bisa mendominasi atau at least emerge more seperti yang ada di Korea sekarang dan juga di Amerika atau mungkin Jepang yang emang mereka udah acknowledge kalau misal pop culture itu juga salah satu bentuk diplomasinya gitu dalam statement dari government-nya. Jadi menurut kakak gimana nih? Barangkali mungkin kayak ada hal yang bisa jadi tantangan, kira-kira apa sih tantangan itu? Oke. Mungkin dari aku sendiri ya. Aku mau mulai dengan kayak sebuah cerita ya. Jadi aku pernah kan ngobrol kayak sama salah satu temanku yang kebetulan cukup aktif di dunia musik Indonesia, terutama musik underground, dan dia cerita kalau musik underground Indonesia itu sebenarnya kalau secara kuantitas itu terbesar ketiga apa kedua di dunia, tapi sayangnya masih masih banyak orang yang belum tahu mengenai soal pop culture dari Indonesia dalam konteks ini yang underground. Nah, lalu juga tadi kan sempat kamu singgung juga kan Viola kayak pemerintah kita sekarang mungkin lagi abai gitu, lagi kurang memperdulikan pop culture atau lagi mensterilkannya dalam artian budaya yang diproduksi kalau bisa yang inilah yang baik-baik aja gitu, jangan yang terlalu provokatif atau gimana. Yang bahkan menurutku itu ini ya secara nggak langsung ngebunuh minat seorang seniman untuk berkarya karena kayak mereka diatur-atur pada akhirnya. Nah, jadi kayak bagi aku sendiri agar ini kan pop culture kita ini kenapa sebenarnya udah potensial tapi mendapatkan tantangan gitu. Aku rasa ini sih kembali ke kita masing-masing sebagai penikmat dan juga konsumen pop culture gitu, yang kayak bisa kita lakukan adalah kayak actively mendukung mereka, lalu juga actively memperkenalkan karya-karya mereka ini nggak cuma kepada sesama teman-teman. Karena kayak walaupun itu dengar sepele tapi aku yakin bakal ada aja gitu orang yang tiba-tiba mulai mendengarkan atau mengkonsumsi karya-karya seni tersebut dan secara nggak langsung itu memberikan engagement kepada senimannya. Mungkin itu sih dari aku yang bisa kita lakukan sekarang adalah kayak rely kepada diri kita sendiri dan juga teman-teman kita untuk mendukung teman-teman mendukung seniman-seniman lokal. Kayak mungkin misalnya beli merch lokal atau beli merch asli mereka, beli merch asli atau enggak support mereka dengan datang ke gigs atau acara atau mungkin pameran seni. Itu sih dari aku. Menarik buat Kak Gesa. Mungkin boleh nih dengar dari perspektif Kak Putri. Aku nggak bisa nggak setuju sih sama Getsa kalau ini. Emang satu-satunya cara untuk ya mungkin kalau kita yang bukan sebagai aktor aktif seniman gitu, all we can do yang paling bare minimum adalah support mereka ya, dengerin musiknya, beli merchnya and everything. Dan mungkin juga sekarang kan social media ini benar-benar sangat strong drivers juga ya untuk promosi dan exposure ya. Mungkin sekarang tuh banyak modelan IG yang kayak kumpulan artis ini gitu, terus nanti kayak ini baru gitu. Dan itu kayak these little things itu bisa get us somewhere gitu. Jadi jangan ya walaupun kita Indonesia ini agak kenapa-napa, tapi ya jangan disamain pemerintahnya sama seniman-senimannya gitu. Ya kita harus tetap bangga gitu loh punya seniman Indonesia yang keren-keren ya. Benar. They're different from the government gitu. Bener banget. Ini juga menarik juga karena masih ada nih kayak beberapa mungkin kelompok gitu yang kayak menganggap kayak
aku nggak mau dengerin musik Indonesia lah, kayak aku mau dengerinnya kayak yang western aja biar keren gitu kan. Cuman sebenarnya musik-musik Indonesia tuh nggak kalah keren gitu, even kayak udah ada Reality Club, ada Beeswax, terus ada 11-12 mungkin. Oke. Dan itu tuh juga nggak kalah keren gitu loh, nggak kalah culture-nya juga sama band-band dari luar gitu. Justru kayak menurut aku dengan kita bantu promote juga, itu tuh bikin orang-orang itu juga berani gitu loh untuk express themselves through art gitu. Nah, kita udah membahas nih dari segala macam perspektif. Tapi tentunya aside from the good thing, itu kan juga bisa jadi a bad thing gitu ya. Bisa jadi ada suatu maybe like propaganda yang akhirnya menjadi manipulasi dan juga soft coercion. Jadi kayak emang terkadang meskipun nggak bisa dipukul rata gitu, pasti ada beberapa yang memang ditujukan untuk mengontrol opini publik dan juga ya tadi kayak memberikan pengaruh dalam soft power itu. Nah, gimana sih mungkin kayak kita bisa mungkin bisa perceive it still in a good way gitu, dan kayak tetap bisa menikmati itu tanpa kemakan gitu dalam this type of propaganda, meskipun mungkin susah juga ya sebagai konsumen gitu untuk bisa membedakan kayak ini sebenarnya apakah ada tujuan lainnya atau kayak just it gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya kita menelan mentah-mentah pop culture itu ya kita bakal termanipulasi atau bahkan jatuh ke dalam soft coercion aktor-aktor sang produsen dari pop culture ini dari Global North misalnya. Jadi kayak aku rasa kalau misalnya kita bisa banget dimanipulasi atau dijadikan soft coercion kalau target audiensnya itu atau kayak kitanya menelannya mentah-mentah dalam artian tidak mempelajari latar belakangnya atau tidak mendengarkan mengonsumsi secara pasif gitu, tidak secara aktif dalam artian dimana kita nggak mencari tahu nih kayak latar belakangnya siapa aja yang diuntungkan dari adanya soft power culture sebagai soft power ini, lalu juga bagaimana soft power itu digunakan untuk yang kayak tadi aku bilang untuk mendelegitimasi mereka, menurunkan harga diri mereka. Aku rasa kalau kita tidak selektif dan tidak pintar gitu, mentah-mentah bisa jadi korban manipulasi atau soft coercion. Jadi sebagai konsumen sekali lagi menurutku ini jangan jadi pendengar atau konsumen yang pasif, tapi jadilah konsumen yang aktif gitu ya, dalam artian kita nggak cuman dengerin terus udah selesai gitu, tapi coba kayak ngulik-ngulik gitu, ini kenapa bisa kayak gini sih, latar belakangnya gimana. Itu sih menurut aku. Oke, berarti tetap filter dan doing some little research gitu ya. Lebih aktif lah, lebih proaktif. Lebih proaktif dan juga jangan diterima mentah-mentah aja. Nah, ini kan juga karena sekarang itu kita udah living in a multipolar world dan juga karena udah digitalized banget, jadi kayak semakin gampang juga untuk menyebarkan propaganda ini. Maka juga it's very important for us to be aware, dan tentunya karena sekarang juga hard power itu udah mungkin kayak nggak se-intense dulu ketika zaman kayak maybe during the World War I era atau World War II era dan kayak Cold War itu kan. Jadi kayak sekarang tuh memang banyak kolonialisme yang bentuknya tidak terlihat gitu, bukan dari militer atau kayak sesuatu yang bisa terlihat secara fisik. Tapi balik lagi jangan lupa buat tetap jangan merasa inferior karena kita datang dari Global South, karena faktanya juga banyak banget talented artist yang ada di Indonesia, dan juga banyak banget band-band lokal atau mungkin kayak film-film lokal yang very potential dan juga bisa bersaing gitu ya sebenarnya. Nah, menurut kakak sekalian nih, siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari fenomena pop culture ini? Is it the artist or is it the whole states in general, atau siapa sih sebenarnya? Pertama kita lihat dulu dari siapa aja sih orang-orang di balik layarnya, siapa saja dalangnya. Kalau misalnya dalam konteks Taylor Swift gitu atau artis-artis mainstream lainnya, ini BTS mereka ini kenapa terikat
perjanjian dengan record label gitu. Seperti misalnya BTS itu sama apa nama record labelnya? Hype. Ada kayak Hype, SM Entertainment, lalu seperti kalau di Amerika tuh ada Sony Music, EMI Records. Nah mereka ini kan ini terikat perjanjian dengan artisnya, dan dalam perjanjian tuh biasanya dituliskan kalau lagu-lagu mereka tuh biasanya jadi punyanya label gitu, bukan punyanya artis lagi. Dan mungkin artis hanya kayak dapat misalnya kayak artis itu berhasil menjual rilisan fisik atau mendapatkan pendengar di digital streaming platform mungkin kayak dalam angka jumlah besar lah gitu, misalnya kayak puluhan juta ke atas. Nah itu tuh kan keuntungan yang diraih oleh musisi itu nggak serta-merta langsung ini kenapa 100% dikasih ke mereka, karena mereka yang sifatnya terikat dengan label itu, jadi mungkin artisnya cuma dapat separuh dari hasilnya dan sisanya itu diterima dikembalikan ke record label ini. Nah record label ini kan salah satu motif utamanya adalah motif keuntungan gitu, mencari keuntungan. Jadi mereka yang ingin mereka cari terus menerus itu adalah ini bagaimana agar kita bisa terus mendapatkan keuntungan atau laba yang tiap tahun kalau bisa naik terus ya. Dan dari itu mereka ini karena itu mungkin mereka ini menganalisis lagi tuh formula gimana sih lagu yang disukain oleh orang-orang pada umumnya gitu. Oh misalnya lagu-lagu tentang cinta-cintaan, ini lagu sangat-sangat laku nih di pasaran nih. Jadi mungkin kayak kedepannya kita kalau bikin lagu udah lagu-lagu cinta aja gitu. Nah tapi kan ini kenapa menimbulkan kejenuhan gitu di publik, kayak ini kenapa sih kalau kata Efek Rumah Kaca tuh lagunya lagu cinta melulu. Iya. Ya karena ini karena ada adanya aktor-aktor di belakang pop culture yang agar mereka bisa untung, mereka menggunakan formula-formula yang repetitif lah bisa dibilang agar terus untung. Itu sih kalau dari aku. Jadi kayak para record label atau juga orang-orang di balik musisi-musisi seniman yang diuntungkan. Emang sengaja menyesuaikan market gitu. Iya, agar kayak mereka terus untung. Kalau dari Kak Putri? Ya bener sih, karena lagi-lagi kan soft power yang tadi aku ulang-ulang juga emang fokusnya itu terhadap target audiensnya suka apa. Jadi emang mereka sudah shooting apa yang dikeluarkan itu kayak oke, udah fix pasti bakal disukain kok gitu. Emang ya bener sih yang bakal paling diuntungkan secara ya capitalistically ya orang-orang yang record labels ini dan kayak agency-nya and everything like that. Ya misal let's say ini deh yang kelihatan banget, Britney Spears. Lah dia nggak ada untungnya apa-apa. Sekarang tinggal sisa her trauma. And she's a great artist. Semua orang suka Britney Spears. Like the queen, like she's the queen of everything gitu lah menurutku, role model. But pada akhirnya she's exploited kan. Karya seninya dia itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan sebagai self expression dia lagi, tapi untuk benefit the society. Nah itulah soft power digunakan beneran power gitu. Itu sih menurut aku. Cuman mungkin masih ada beberapa juga seniman yang tetap diuntungkan ya. Kadang kan seniman juga pengen spread the message gitu. Jadi ya mungkin kadang the easiest way to spread the message adalah untuk join a label atau gimana. Dan saat itu sudah trending dan the message is spread, mereka juga mendapatkan kayak ya keuntungannya sendiri gitu. Walaupun ya tetap ada sisi uangnya or whatever gitu. Cuman aku setuju Getsa bilang kayak yang paling diuntungkan adalah dibalik seniman ini siapa. Cuman at the same time bisa aja senimannya juga merasa diuntungkan juga. Oke, menarik. Oke, nah talking about spreading the message, beberapa film, musik dan kayak media itu bisa membawakan nilai-nilai ideologi gitu ya. Especially kayak we know that dulu tuh sering ada stereotip kalau misal negara-negara global north tuh banyak yang lebih liberal, especially di United States, dan itu tuh kian era itu semakin membawa perubahan juga ke kita di Indonesia mungkin ya, specifically yang bisa kita rasain. Nah, do you think is it a good thing atau kayak dengan adanya pop culture ini sebagai arena kontestasi ideologi itu malah bisa meruntuhkan nilai-nilai ideologi kita gitu Kak?
perkara sulit. Berat ini, berat. Kena nih kita di sini nih. Kena nih. Oke. Nih menurut kakak aja nih. Mungkin ini kali apa, pop culture sebagai arena kontestasi ideologi. Aku mungkin minjem lagi teorinya dari Bapak Gramsci, bapak saya. Oke. Ya, apa yang pop culture sebagai bagian dari ini apa, sebagai bentuk instrumen untuk menciptakan, memaintain dan juga menjustifikasi nilai-nilai apa yang dipegang oleh para penguasa, itu adalah nilai-nilai eksploitatif mereka. Nah, itu tuh ini apa, bukan cuman mereka tuh menggunakan ini untuk mengekspor, dalam bukti konkretnya apa, menggunakan kebudayaan untuk mengekspor nilai-nilai kapitalis dan liberal mereka kepada orang lain. Nah, tapi apakah itu berarti membuat kita apa, orang-orang yang ditargetkan gitu ini nih apa, diam aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak, menurut kita kita bisa melawan balik dan apa, kayak memunculkan budaya-budaya ini apa, alternatif ya. Makanya ada kan istilah kayak counter culture atau hippies, punk dan segala macam. Itu kan sebagai bentuk apa, perlawanan terhadap ini kan apa, budaya-budaya yang mainstream lah gitu, yang arus utama, untuk ini apa, untuk kayak kita menolak apa budaya yang ditawarkan sama kelas penguasa. Jadi kayak ini budaya versi kita. Asik, menarik. Jadi kayak nggak pasif jadi konsumen aja, tapi juga produce something that opposing the ini ya, the existence of budaya yang diciptakan oleh kapitalisme ini. Kalau menurut Kak Putri nih gimana? Kurang lebih mirip sih. Mungkin aku mau nge-highlight sedikit kayak ideologi ini secara kasarnya, secara simpelnya itu kayak nilai-nilai yang kita amini gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi sesuatu dan kita nggak apa ya, kita tidak membawa identitas kita, kayak apa ya sebenarnya yang kita percaya atau apa yang sebenarnya kita pegang di kehidupan gitu, ya udah, you're just gonna drown in it gitu, bakal tenggelam aja. Kayak identitasmu bakal hilang karena sudah akan terabsorb sama media atau seni atau whatever it is that you consume. Tapi kalau kita bisa kritis kayak, oh identitasku tuh seperti ini gitu, makanya bisa tadi ada counter culture, kita bisa win in this contestation gitu ibaratnya. Kayak, oh ini nggak sesuai sama nilai-nilai yang aku percayai atau apa gitu. Ya kembali lagi, how critical do you want to be when consuming things gitu. Oke, intinya tetap sama ya, tetap harus ada filterisasi, ada juga tetap preserving our own culture dan kayak nggak merasa inferior about it. Of course, tetap perlu juga untuk kayak mengikuti perkembangan zaman, kayak tetap ngikutin trend. I think it is still important untuk kita bisa apa ya, ngelihat juga, jadi kayak nggak ada di dalam satu tempurung aja, tapi juga jangan lupa prinsip dan juga identitas yang kita punya, especially kita sebagai warga negara Indonesia, kayak gitu sih. Mungkin itu ya pembelajaran yang bisa kita ambil. Satu, jangan merasa inferior, jangan merasa malu dengan budaya yang kita punya, karena faktanya juga semakin kesini kita juga bisa kok bersaing dengan negara-negara yang memang udah terkenal produce pop culture-nya lebih dahulu gitu, lebih strategis daripada kita. Kemudian yang kedua juga jangan lupa untuk tetap preserving prinsip, nilai dan juga culture yang kita punya yang ada di Indonesia gitu ya. Sembari juga tetap membuka mata tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu tadi diskusi yang sangat menarik dari Kak Getsa dan juga Kak Putri. Sayang sekali kita udah sampai di penghujung podcast. Padahal menarik banget diskusinya juga. Asik sih ini. Aku yakin juga teman-teman Visible banyak yang tertarik juga sih sama pop culture sebenarnya, karena kita sendiri juga very appreciative about art, and I believe ini juga pastinya selalu bisa menjadi diskusi yang menarik gitu, even until anytime, karena again music is a universal language kayak gitu. Dan sekali lagi aku mau berterima kasih ke kedua narasumber kita yang kali ini. Applause! Yeay! Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak Kak Getsa, Kak Putri, dan aku Viola sebagai moderator podcast hari ini. Kita pamit undur diri and see you again. Bye-bye. Bye.